Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megalinita Filia dari kelas 51B. Di sini saya akan menjelaskan materi dari sumber dan karakteristik Islam, bagian Islam, dan wacana pembaruan. Pembaruan yang berarti modernisasi atau suatu upaya yang dilakukan untuk mengadakan atau menciptakan sesuatu yang baru. Pembaruan yang dimaksud di sini adalah pembaruan yang kata padanannya dalam bahasa Arab ialah tajdid, bukan bid'ah, ibda, atau ibtidah. Sebab meskipun kata-kata ini juga mengandung makna kebaruan, pembaruan, ataupun pembuatan hal baru, konotasinya negatif, karena secara semantik mengandung arti pembuatan hal baru dalam agama. Secara kebahasaan, sebetulnya kata-kata bid'ah dan tasrifnya mempunyai arti kreativitas atau daya cipta. Maka dalam Al-Quran pun Tuhan disebutkan sebagai Al-Badi, Maha Kreatif atau Maha Berdaya Cipta. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 59 dan Al-An'am ayat 101. Munculnya wacana pembaruan Islam saat ini karena dalam tubuh banyak persoalan umat yang muncul, yang berbeda dan hampir tidak ditemukan pada masa Rasulullah SAW. Oleh karena itu, muncul organisasi-organisasi Islam yang saling mengklaim bahwa mereka dapat mengatasi dan menjawab permasalahan umat yang ada, hidup dalam pertentangan dan peperangan, saling bermusuhan, statis, bersikap diktator, kurang menghargai waktu, kurang terbuka, dan sebagainya, tidak sejalan dengan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan demikian, pembaruan Islam mengandung maksud mengambilkan sikap dan pandangan hidup umat agar sejalan dengan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Lanjut, terdapat banyak problem untuk menghadapi kehidupan umat beragama. Problemnya ada 3. Problem pertama adalah problem teologis, yang kedua adalah problem kultural, dan ketiga adalah problem struktural. Sekarang kita jelasin dulu problem teologis. Problem teologis itu merupakan turunan dari ideologi keyakinan penganut setiap agama yang ada, sehingga tidak jarang membutuhkan truth claim, atau bisa dibilang pemilik mutlak kebenaran Tuhannya, sehingga agama di luar agama yang dianut tidak lebih dari agama palsu atau bahkan agama satanis, setan. Problem teologis ini seakan-akan mendapatkan legitimasi dari kitab suci yang dipahami secara rigid tekstual, sehingga pemahaman atas teks suci keagamaan tidak memasukkan dimensi soal historis yang menjadi bagian dari basis munculnya teks suci tiap-tiap agama, terutama yang menyangkut pada agama Ibrahim. Dan 3 agama Ibrahim ini akhirnya tidak pernah lepas dari pertentangan dan bahkan perbuatan wilayah dakwah, misi untuk memperluas penganut jamaah di tonggak masyarakat. Yang kedua, problem kultural. Problem kultural juga menjadi bagian dari rumitnya kehidupan umat beragama yang harus direspon oleh Islam. Misalnya perpindahan agama jika kita memiliki pemahaman yang tidak
tidak stereotip tentang agama-agama. Sebenarnya perpindahan agama dapatlah dipandang sebagai sebuah proses sosial yang wajar, tatkala perpindahan agama dilakukan dengan cara sadar, tanpa paksaan. Sebab dalam agama yang baru diyakini dapat memberikan keberkahan dan keselamatan, perlindungan secara memadai atas kehidupan yang dialaminya. Perpindahan agama karena itu bukan merupakan persoalan teologis yang mengkhawatirkan, sebab kepenganutan agama dalam tradisi masyarakat kita lebih dekat dengan faktor keturunan dan lingkungan. Bila bapak nenek moyang kita dan komunitas kita beragama Islam, kemungkinan akan beragama Islam. Demikian pula jika beragama Kristen dan seterusnya, kita juga akan beragama Kristen. Pendek kata, proses internalisasi keagamaan lebih banyak dipengaruhi karena faktor keturunan dan komunitasnya, bahkan teologis, apalagi politik. Yang terakhir, problem struktural. Misalnya dari problem struktural ini, problem dominannya keterlibatan negara dalam urusan agama, yaitu adanya kompilasi hukum Islam yang mengatur tentang kehidupan umat beragama. Tidak saja umat Islam, sebab dalam kompilasi hukum Islam mengatur pula tentang boleh tidaknya perkawinan antar agama, hak perwalian, hak pewarisan, dan hak pengadopsian anak. Sebagai umat beragama yang berada dalam sebuah negara, akhirnya berada dalam dua simpang. Di satu pihak harus menaati peraturan-peraturan yang dibutuh negara, tapi di pihak lain harus menaati kaidah dari keyakinan agama masing-masing. Disitulah kemudian ada ambiguitas dari para penganut agama yang beragam ini. Para penganut agama tidak jarang menganut pandangan standar ganda dalam beragama, memandang agama orang lain sebagai agama yang memiliki kebenaran, tapi kebenaran tersebut lebih rendah dari kebenaran agama yang dianutnya. Pandangan agama seperti ini bukan pandangan yang pluralis, tapi bisa disebut lazy tolerance. Oleh sebab itu, cara pandang standar ganda harus dirombak dengan cara pandang pluralis yang menempatkan kesetaraan dalam kebenaran agama sehingga menumbuhkan adanya mutual trust antar umat beragama, sebab mutual trust akan menghasilkan demokratisasi dalam kehidupan umat beragama yang pluralistik. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau salah menyampaikan materi yang sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.